Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi pada video kali ini teman-teman, kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi Excel akuntansi sederhana yang teman-teman sudah buat, kemudian sudah diupdate untuk penambahan fitur-fitur menu, filter laporannya. Jadi sekarang adalah bagaimana kita menggunakan file aplikasi Excel akuntansi sederhana yang teman-teman buat, seperti menambah akun, kemudian bagaimana menginput transaksi. Kita akan bahas di sini secara singkat dulu, karena pada video berikutnya kita akan mulai membahas satu persatu studi kasus, kemudian kita selesaikan di Excel akuntansi sederhana, kemudian kita beralih juga pada aplikasi Exact VS02 untuk membandingkan hasil kedua laporannya. Oke, langsung saja teman-teman, kita buka file latihannya. Nah, di sini teman-teman, kita ada file latihan yang sebelumnya teman-teman pernah buat. Nah, di sini saya belum mengosongkan, jadi di sini masih ada data yang sebelumnya. Oke. Di sini saya anggap dulu kita akan mulai menghapus dulu. Jadi teman-teman hapus semua transaksi atau semua saldo yang ini teman-teman, yang tidak menggunakan formula. Kalau menggunakan formula ya jangan dihapus teman-teman. Jadi yang ini kita delete saja teman-teman. Kita delete saja ini. Jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Oke, kita hapus dulu. Jadi ini dalam kondisi kosong. Jadi neracanya juga ini kosong teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai untuk memperbaiki. Yang pertama, nama usahanya misalkan ini tetap sama saja, diisikan saja nanti di sini nama usaha teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah akun. Akun ini saya akan rombak dulu, saya akan kosongkan seperti ini. Ini sudah kosong teman-teman. Saya sudah mempersiapkan di sini untuk patokan kita membuat akun sederhana saja. Di sini saya ambil studi kasus apotek untuk AW Medica Farma. Ini hanya sampel saja. Nanti akan kita buat untuk proses studi kasus menggunakan transaksi apotek dulu yang pertama, karena banyak request juga dari teman-teman yang masih agak kesulitan untuk membuat laporan apoteknya, laporan keuangan apoteknya. Oke. Namun di sini saya tidak akan membahas lebih detail untuk jenis-jenis transaksi, tapi lebih ke pengaturan aplikasi Excel yang teman-teman buat. Nah, yang pertama kita ada kas tunai ini. Jadi kas tunai, saya masuk dulu ke kode akun. Sebenarnya untuk membuat kode akun cukup simpel saja. Kita akan urutkan angka 1, misal seperti ini. Angka 1 ini melambangkan untuk aset. Jadi untuk aset, kemudian angka 1 kembali itu membagi aset ini menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Jadi sebelumnya di video saya sudah ada, tapi saya akan mempraktekkan langsung. Jadi 1, kemudian di sini kita buat lagi angka 1 yang menandakan ini adalah kas. Jadi ini adalah kasnya, kemudian 001, berarti kas yang pertama. Saya gunakan 6 digit saja. Jadi terserah teman-teman sebenarnya, tapi di sini saya menggunakan 6 digit. Berarti kas yang pertama, karena kebetulan di sini di sampelnya ini hanya ada satu kas, kita isi saja kas tunai. Jadi seperti ini.
tipenya teman-teman pilih yang sudah kita buat. Jadi seperti ini, ada kas di sini. Sekarang 11 kemudian angka 2001. Jadi angka 2 ini berarti terpisah dari yang kas tunai tadi. Di sini kita akan buat untuk Bank Mandiri dan Bank BCA. Saya buat lagi Bank Mandiri. Saya tidak mengelompokkan, memberikan kelompok bahwa ini adalah kas, kemudian di bawahnya ada kas tunai, kas laci, kas besar, kas kecil, kemudian ada bank, kemudian Bank Mandiri. Ini saya tidak kelompokkan terlebih dahulu karena nanti teman-teman bisa kelompokkan sendiri. Misal misal 11 2000 itu bank dulu, kemudian 11 2001 itu nanti teman-teman bisa atur sendiri lah. Saya hanya berikan gambaran dulu cara mengisi, kemudian cara mengatur akun dari aplikasi yang teman-teman buat. Kemudian Bank BCA, jadi 112002 Bank BCA. Ini bank juga, tinggal di copy saja. Lalu ada persediaan, ada 3, obat botol, obat cair, dan obat bubuk. Nah, ini asal-asal aja teman-teman ya, jangan cari untuk kebenarannya. Ini asal-asalan saja. Persediaan obat botol, persediaan obat cair, persediaan obat bubuk. Oke, ini tinggal teman-teman buat. Bisa sistem paste juga, tapi ini saya buat dulu secara manual semua. Kemudian di sini tipenya kita ganti ke akun persediaan. Sorry, harusnya akun piutang dulu. Kita ini tidak ada masalah, teman-teman mau insert ini. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan ini ada error, teman-teman bisa tambahkan if error. Ini mungkin kelewat kemarin teman-teman, jadi tidak apa-apa, kita tambahkan saja if errornya, dan jika error kita kosongkan. Jadi ini seperti biasa, hanya menambahkan formula if error setelah sama dengan, supaya kalau dia error maka akan muncul kosong. Dan kita copy ke bawah, biar rapi seperti ini. Saat teman-teman ada penambahan, ini tinggal klik saja. Misalnya di sini, ini saya lupa ada piutang usaha dulu, kemudian piutang atau mau persediaan nanti diatur untuk detailnya. Saya hanya ikuti saja dulu seperti ini. Piutang usaha, piutang karyawan. Tapi kalau mau piutang dulu yang lebih lancar, bisa masukkan di sini 2 baris. Kita butuh 2 seperti ini. Nah, ini klik kanan, kemudian insert, pilih yang anterior row. Oke, jadi muncul 2 di sini. 11301 113 002. Piutang usaha, lalu piutang karyawan. Di sini ada akun piutang. Oke, formulanya di copy saja teman-teman. Ini. Nah, di sini kita ganti dengan 4. Simpelnya juga teman-teman bisa seperti ini, tambah 1. Nah, ini bisa juga seperti ini. Tinggal teman-teman atur saja. Kemudian ada aktiva lancar lainnya, 115001. Aktiva lancar lainnya. Sekarang kita akan buat aktiva tetap 1, 2. Jadi 2 ini menandakan aset, tapi dia aset tetap. Yang kedua 1, 2. Oke, langsung seperti ini saja. Kenapa? Karena ini tidak ada bagiannya. Langsung saja tanah. Kita buat dulu bangunan, kendaraan, perabot kantor. Bangunan, kendaraan. Ini inventaris saja, inventaris.
inventaris toko, atau kita ganti karena ini apotik. Oke, kita tambah saja satu di sini. Oke, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita cek lagi, ada akumulasi penyusutannya. Jadi akumulasi titik penyusutan bangunan, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan apotik 1, 2, bisa ini 0, 0. Oh ya, seharusnya ini kita tambahkan saja. Hari ini bisa tambahkan 1, kemudian ini 1, 2, 2, 0, 0, 1. Oke, seperti ini. Nah, kalau kurang ini tinggal di copy saja, buat sebanyak yang teman-teman perlukan. Kemudian tipenya jangan lupa di sini, ini aktiva tetap, copy saja lalu paste. Kemudian ini oke. Kita lanjut ke bagian aset lainnya. Jadi masih ada 13001 aset lainnya. Ini aktiva aktiva tetap, aktiva lancar lainnya bisa dipakai ini. Sekarang hutang lancar, hutang bank, dan hutang lancar lainnya. Oke, hutang kita berikan kode 2 saja. 21 hutang lancar, kemudian 22 hutang bank, 23 karena masing-masing 1 saja. Jadi ini ada hutang usaha, ada hutang bank, hutang lancar lainnya. Akun hutang, kemudian ini hutang jangka panjang, lalu hutang lancar lainnya. Nah, angka 3 di sini langsung 3001 itu modal awal, tambahan modal di setor, kemudian laba ditahan dan laba periode berjalan. Laba periode mungkin karena ini apotik, teman-teman bisa tambahkan 1 untuk prive. Ini tinggal kita tambahkan, jadi akunnya bisa lebih rapi dan lebih banyak lagi, teman-teman. Ini kita pilih modal. Kita akan copy dulu, teman-teman bikin. Saya sudah tambahkan, yang penting formula yang di ujung sini teman-teman copy saja. Jadi selama di copy formulanya itu akan aman saja, teman-teman. Sekarang pendapatan ada 3 ya, jadi 4000
1.4.000. Nanti teman-teman harusnya bisa atur sendiri pengkodeannya. Ini hanya contoh saja. Kalau mau mengikuti urutan pengkodean saya juga boleh teman-teman. Penjualan obat, jasa pemeriksaan dan pendapatan lainnya. Sekarang untuk biaya atas pendapatan atau harga pokok, berarti ada harga pokok penjualan obat, kemudian gaji pemeriksa 5.000, harga pokok penjualan obat dan gaji pemeriksa, karena ada jasa juga mungkin yang dimasukkan. Ini HPP, oke, ini HPP nya. Nah, sekarang kita masuk lagi di biaya-biaya. Ini saya copy saja untuk yang umum biar mempercepat sedikit teman-teman. Yang penting sudah paham untuk cara pembuatan akunnya, nanti tinggal copy saja kalau misalkan kurang. Jadi kalau copy paste itu biasakan paste value teman-teman ya. Jadi biasanya yang banyak itu adalah biaya-biayanya. Jadi klik kanan, kemudian paste spesial, pilih values ini. Nah, nanti tinggal buat saja seperti ini. Oh sorry, nah ini adalah biaya. Oke, paste. Ini sudah jadi teman-teman. Kita tutup dulu. Jadi tinggal pastikan saja formula yang di sini teman-teman hide ini terisi. Nah setelah diupdate untuk formulanya, maka harusnya di bagian jurnal ini itu semua kodenya akan muncul. Oke, ini. Nah, karena ini masih beda dengan Excel VS 02 yang khusus bisnis, maka di sini yang muncul hanya kode saja. Jadi saya sudah kita buat yang simpel saja. Jadi ini hanya muncul kode. Maka dari itu kalau teman-teman butuh untuk listnya, boleh di print out dulu daftar akun ini, kemudian teman-teman tempel di meja atau di mana, supaya teman-teman bisa mengetahui kodenya saja. Jadi kalau misalkan langsung mencari langsung ketahuan, ataupun teman-teman bisa melakukan modif sendiri, langsung pilih nama akun atau apa, muncul kode di sini, itu bebas teman-teman. Tapi yang saya rasa simple ini memasukkan kode, karena biasanya kalau sudah lama teman-teman akan hafal untuk kodenya seperti ini. Oke, nanti untuk pengisiannya sekarang kita fokus. Setelah mengupdate akun, harusnya semua laporan juga harus terupdate di mana akun tersebut terdapat terdapat di laporan itu. Misal di neraca lajur ini semua harus masuk sebenarnya. Maka ini teman-teman cukup tambah dulu baris seperti ini, tambah saja sebanyak yang teman-teman perlukan. Jadi blok saja, kemudian insert dan pilih entire row. Nah di bagian ini, di bagian pertama, teman-teman sambil buka ini ya, itu di copy, kemudian paste seperti ini. Ini akan masuk semua. Nah kelihatan di sini ada yang kosong. Yang kosong ini berarti sudah masuk semua akunnya. Kita tutup, delete saja, delete, pilih entire row.
jadi hapus. Nanti sisa update formulanya pastikan saja ini sudah ke zoom semua ke bawah, kita tutup lagi. Jadi sekarang neracanya sudah aman. Nah tinggal ini kita mau update juga rumusnya. Oke, rumus yang kita buat di sini untuk filternya kemarin. Nah, sekarang kita perlu update juga neraca dan laba ruginya. Jadi hanya ini saja laporan yang perlu kita update. Untuk neraca, pendapatan ini kan masih satu teman-teman. Nah, sekarang kita cek, sebelumnya pendapatan itu ada 3, berarti kita siapkan 3 baris seperti ini. Insert entire row. Nah ini teman-teman ambil di neraca lajur juga bisa seperti ini di akun 4. Oke, ini teman-teman copy, maka sudah berurut, sisa copy formula yang ada. Jadi ini teman-teman copy lalu pastekan. Nah ini ada yang mubasir juga kolomnya, teman-teman bisa delete saja. Intinya formula yang di sini masuk teman-teman ya semua. Tinggal di copy, kita pastikan jumlahnya oke. Sekarang biaya atas pendapatan ini kita cek di yang pertama dulu, yang tadi itu ada 2 teman-teman. Nah, bisa tambahkan 1 baris di sini. Insert, kemudian pilih entire row. Kita arahkan sama dengan ke sini teman-teman, harga pokok. Paste. Kemudian kita copy lalu paste. Jadi tinggal copy paste aja supaya ini masuk. Lalu yang sekarang biaya-biaya ini agak banyak juga, kita tinggal nambah saja seperti ini. Insert, kemudian entire row. Oke, sama dengan neraca lajur ini 6.000, copy saja sampai segini. Nah ini kan sudah muncul total, kita delete saja ini. Oke, nah, sekarang teman-teman paste saja seperti ini. Jadi selama ada formulanya, laporan teman-teman ini aman. Jadi untuk update akun berapapun itu bebas teman-teman. Formatnya pun bisa diatur, yang penting ambil saja 1 baris ini seperti itu. Kemudian kita update neraca yang terakhir. Neracanya ini hurufnya kemarin belum sempat kita ubah, ini kita ganti dulu di ya supaya sama. Untuk warna memang masih belum sama, tapi teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Ini hanya file latihan yang saya gunakan. Nah di bagian aset ini teman-teman bisa kelompokkan, tapi karena di sini formatnya saya sengaja buat ke bawah saja semua. Sebenarnya teman-teman bisa kelompokkan sendiri. Kalau di sini coba saya buka, ini ada ekstrak kedua latihan apotik. Jadi ini ada kalau pemisah-pemisahnya teman-teman. Oke, kayak ini. Itu bisa teman-teman edit sendiri. Kalau ini sudah dibuatkan kelompok-kelompoknya seperti ini. Oke, kita geser ke sini. Sekarang aset kita mulai dari neraca lajur juga. Seperti ini saja, kita copy ke bawah. Jangan lupa formulanya. Buat lagi.
buat lagi. Kalau misalkan masih kurang, insert saja seperti ini. Jadi tidak usah khawatir, selama ada formula ini aman. Nah, ini sudah masuk hutang, kita delete saja. Hutang tidak di sini posisinya. Nah, ini total aset. Kemudian di sini teman-teman bisa insert. Nah, di sini bisa buat aset lancar. Kemudian di bagian ini teman-teman tambahkan satu baris. Jadi bisa teman-teman edit sendiri. Ini kita ambil saja ke ujung. Oke, ini adalah total aset lancar. Berarti penjumlahannya teman-teman bisa update. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Kemudian tanah ini teman-teman insert row saja. Ini kita hilangkan warnanya, novel. Oke. Aset tetap. Oke, di sini insert, kita buat dua saja. Entire row. Nah, kita copy saja yang ini, paste. Total aset tetap. Aset lainnya semacam kayak misalkan surat-surat berharga, kita tambahkan juga insert atau goodwill, nama baik. Itu nanti cek sendiri teorinya teman-teman ya. Saya membantu untuk membuatkan susunannya saja. Jadi ini total aset lainnya. Nah, kita coba cek zoomnya dulu. Ini sampai sini saja. Oke, ini sama dengan, tidak usah zoom karena satu baris saja, kecuali banyak nanti bisa di copy. Nah, total aset ini berarti aset lancar ditambah dengan aset tetap ditambah dengan aset lainnya. Jadi cukup simpel saja. Untuk kewajiban di sini 1, 2, 3. Saya tidak pisah karena isinya cuma masing-masing satu saja. Di interior row kewajiban ini kita tidak usah pisah saja, kecuali banyak di sini hutangnya, itu teman-teman bisa kelompokkan lagi. Karena saya lihat cuma satu, makanya ini kita gabung saja total kewajibannya. Jangan lupa kalau misalkan menambahkan, formulanya harus diupdate. Ini format hanya dibuat sekali saja, nanti penggunaannya bebas. Nah, yang di sini ini adalah periode berjalan. Jadi teman-teman jangan hapus yang dua ini yang di bawah, karena itu formulanya tersendiri teman-teman. Jadi yang saya masukkan dulu modal awal ini, harusnya kalau di copy ini saya tambahkan satu dulu tengah sini, karena dua baris yang terakhir ini saran saya jangan diupdate supaya teman-teman, oke, karena ini formulanya sendiri dia, makanya yang kita update hanya kode akunnya. Ini laba ditahan itu ada kemarin, ini teman-teman kita tambahkan di belakangnya, jadi ada yang berbeda sedikit untuk formulanya. Jadi saran saya yang dua akun di bawah ini jangan digeser posisinya ya. Oke, kita tutup seperti semula. Neraca sudah aman juga teman, ini sudah rapi. Sekarang kita uji dulu satu transaksi neraca, satu transaksi ini teman-teman. Nanti untuk detail transaksi kita bahas di periode
di video berikutnya. Untuk apoteknya, misalkan ini kita isi 1 juta saja, modal awal 1 juta di kredit. Nah, seperti ini saja contoh sederhana. Ini kita langsung ubah saja dari tanggal 1 bulan 12 tahun 2021. Oke, ini tanggal 31/1/2021. Sorry, ini 12. Oke, jurnal transaksi tanggal 1 bulan 12 2021. Drive-nya angka 1 saja, bukti jurnal yang pertama atau JU1. Ini pendapatan, kita tes yang akun laba rugi. Kemudian ini kode bantu kita kosongkan dulu, nanti saya jelaskan di detailnya. Ini hanya mengecek dulu. Oke, kas tunai. Di sini lawannya adalah pendapatan kode 4. Oke, kita copy. Anggap ini 500.000, sama dengan 500.000. Kemudian yang tanggal 2 JU 2 ini adalah pembelian. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan akun persediaan. Kita anggap minjam saja, minjam. Kita beli kredit. Ini hanya untuk mengecek keseimbangan dari beberapa transaksi ini. Oke, saatnya kita coba lihat di laporannya. 3.500.000, 3.500.000 total aset 3.500.000. Oke. Mantap teman-teman ya, sudah jalan formulanya. Oke, hanya penjualan obat sudah masuk, kemudian neraca lajur, oke, sudah masuk. Nah, kalau misalkan yang ini teman-teman ya, yang kita lihat ini laporannya lebih lengkap karena memang ini khusus bisnis, tapi bisa perlahan-lahan kita pelajari untuk proses pembuatannya. Jadi kalau di 5 jenis laporan teman-teman, ini yang khusus bisnis. Oke, ini Exact VS02 khusus bisnis. Tapi kalau kebutuhannya masih sederhana, aplikasi yang teman-teman buat ini sudah bisa membantu kebutuhan teman-teman. Jadi berikutnya saya akan membahas lebih detail terkait studi kasus di transaksi pertama kita. Jadi kita akan mulai fokus ke penyusunan laporan keuangan per jenis-jenis usaha. Saya sudah petakan, nanti kita akan buat untuk kafe, resto, toko, misalkan all shop. Ini semua akan kita buat. Nantikan video berikutnya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa update video-video terbaru dari saya dan mendapatkan tips-tips terbaru dari saya terkait penyusunan laporan keuangan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini teman-teman. Salam sukses dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.